Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzan Munawar dari kelas 10F SMA Negeri Lampung, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengertian; yang kedua, tingkatan; yang ketiga, manfaat; yang keempat, keanekaragaman hayati Indonesia; yang kelima, upaya pelestarian hayati. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman, marilah kita mulai pembahasan dari yang pertama, yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keanekaragaman makhluk hidup, baik flora maupun fauna, yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut ialah sebagai berikut. 1. Tingkatan gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Contoh keanekaragaman hayati gen pada tumbuhan: mangga dengan varietas mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan: kucing dengan ras kucing Anggora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan lain-lain. 2. Tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi, misalnya di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan: tingkat genus sitrus, misalnya pada jeruk bali; genus nipis, jeruk nipis, dan jeruk manis. 3. Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Adapun manfaat keanekaragaman hayati dapat dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu seperti bidang pangan dan sandang, ekologi, farmasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia termasuk negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil. Indonesia secara astronomis terletak 60 derajat lintang utara sampai 100 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan cahaya matahari sepanjang tahun. Keadaan inilah yang mendukung untuk hidupnya berbagai organisme, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kelima, upaya pelestarian hayati. Seluruh makhluk hidup di bumi sudah seharusnya dijaga dengan segala upaya agar kelestariannya terjaga. Upaya pelestarian sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara, namun ada dua metode yang kerap digunakan, yakni metode in situ dan metode ex situ. Yang pertama, metode in situ. Metode in situ adalah sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati, yang mana langsung dilakukan pada tempat dari flora dan fauna itu berada. Metode ini memberikan perlindungan pada kawasan yang dianggap memiliki ekosistem unik dan flora dan fauna yang terancam punah. Biasanya dilakukan dengan pembuatan suaka marga satwa, cagar alam, hutan suaka alam, dan taman nasional. 2. Metode ex situ. Metode ex situ adalah metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Tujuannya konservasi, perlindungan, dan pengembangbiakan. Metode ini pun dilakukan ketika ekosistem dari tempat flora dan fauna tersebut tinggal sudah hancur total maupun rusak,
sehingga membutuhkan waktu agar dapat ditinggali kembali. Metode ex situ juga merupakan upaya konservasi menggunakan cara koleksi spesies langka, sehingga masa hidup dari hewan dan tumbuhan tersebut dapat lebih lama. Dalam metode ex situ ada beberapa cara, yaitu menggunakan kebun binatang, taman safari, serta taman hutan raya. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan tentang keanekaragaman hayati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.